Bayangkan sebuah desa kecil di tengah pegunungan berkabut di Myanmar. Di antara pepohonan bambu dan suara jangkrik yang menggema, terlihat para wanita dengan leher yang tampak memanjang, dihiasi cincin logam berlapis-lapis berwarna kuning keemasan. Setiap tahun, cincin itu bertambah, hingga leher mereka terlihat begitu panjang dan anggun. Pemandangan ini bukanlah hasil rekayasa, melainkan tradisi kuno dari salah satu suku paling unik di Asia Tenggara, suku Karen, atau yang dikenal dengan sebutan Long Neck Tribe. Suku Karen mendiami wilayah perbatasan Myanmar dan Thailand, hidup sederhana di rumah-rumah panggung kayu, jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Mereka mempertahankan adat dan budaya yang sudah diwariskan selama ratusan tahun. Namun di balik keindahan tradisi mereka, tersembunyi kisah panjang tentang perjuangan, pengasingan, dan identitas yang nyaris hilang karena konflik dan tekanan politik. Kehidupan mereka seakan terhenti di masa lalu, tapi justru disitulah keunikan dan daya tariknya. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri asal-usul suku Karen, makna cincin leher panjang, kehidupan sehari-hari mereka, hingga perjuangan mempertahankan budaya di tengah arus modernisasi dunia. Sebelum kita mulai petualangan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik dari suku-suku misterius di seluruh dunia. Suku Karen adalah salah satu kelompok etnis tertua di Myanmar. Mereka diyakini bermigrasi ribuan tahun lalu dari dataran tinggi Tiongkok menuju wilayah selatan, menetap di daerah pegunungan yang kini menjadi perbatasan Myanmar dan Thailand. Secara etnis, mereka termasuk dalam rumpun Tibeto-Burman, dengan bahasa, adat, dan kepercayaan yang khas. Namun, Karen bukan satu suku tunggal. Nama itu mencakup beberapa subsuku besar seperti Esgao, Powo, dan Padaung. Di antara mereka, kelompok Padaunglah yang paling dikenal dunia karena tradisi cincin logam di leher para wanitanya. Legenda mengatakan, cincin leher panjang awalnya berfungsi untuk melindungi perempuan dari gigitan harimau. Namun seiring waktu, tradisi itu berkembang menjadi simbol kecantikan, keanggunan, dan status sosial. Semakin panjang leher seorang wanita, semakin tinggi pula derajatnya di mata masyarakat. Sayangnya, sejarah Karen juga penuh luka. Selama beberapa dekade, mereka terjebak dalam konflik antara kelompok pemberontak dan pemerintah Myanmar. Banyak yang akhirnya melarikan diri ke Thailand dan hidup di kamp pengungsi. Tapi meski terusir dari tanah leluhur, mereka tetap mempertahankan bahasa, pakaian tradisional, dan ritual nenek moyang mereka. Salah satu ciri paling menakjubkan dari suku Karen adalah cincin logam yang melingkari leher para wanita. Cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan keindahan. Seorang gadis Karen biasanya mulai mengenakan cincin pertama saat berusia sekitar 5 tahun. Setiap beberapa tahun, jumlah cincin akan ditambah, sehingga leher tampak semakin panjang. Faktanya, leher mereka sebenarnya tidak memanjang. Cincin-cincin itu justru menekan bahu ke bawah, menciptakan ilusi optik leher panjang. Proses ini memerlukan ketahanan fisik luar biasa, karena berat cincin bisa mencapai lebih dari 5 kg. Di balik keindahan itu, banyak juga pandangan kontroversial. Sebagian orang menganggap tradisi ini menindas perempuan karena menuntut mereka menanggung beban seumur hidup. Namun bagi wanita Karen sendiri, cincin tersebut adalah kebanggaan dan lambang kecantikan sejati. Mereka percaya, tanpa cincin, mereka akan kehilangan jati diri sebagai perempuan Karen. Setiap cincin yang ditambahkan menjadi saksi perjalanan hidup mereka, dari masa kecil hingga dewasa. Dan meskipun dunia luar memandangnya aneh, bagi mereka inilah bentuk seni dan warisan budaya yang tidak ternilai. Suku Karen dikenal hidup sederhana dan harmonis dengan alam. Mereka membangun rumah panggung dari bambu, menanam padi di lereng gunung, serta menggembala ternak kecil seperti ayam dan babi. Lelaki biasanya berburu atau bertani, sementara perempuan menenun kain dan merawat keluarga. Mereka juga memiliki sistem kepercayaan yang unik, menggabungkan unsur animisme, Buddha, dan Kristen.
Sebagian besar suku Karen kini menganut agama Kristen karena pengaruh misionaris Barat di abad ke-19. Namun mereka tetap mempraktikkan ritual tradisional seperti pemanggilan roh leluhur dan upacara panen. Hubungan mereka dengan alam sangat kuat. Mereka percaya bahwa hutan dan sungai memiliki roh penjaga yang harus dihormati. Pelanggaran terhadap alam bisa mendatangkan kutukan atau bencana. Karena itu, kehidupan suku Karen sangat dekat dengan nilai keseimbangan dan rasa syukur terhadap bumi. Meskipun banyak dari mereka kini hidup di kamp pengungsi di Thailand, budaya dan tradisi Karen tetap lestari. Bahkan, banyak desa pengungsi kini dijadikan desa wisata budaya. Tempat wisatawan bisa melihat langsung kehidupan dan keunikan suku leher panjang ini. Dunia terus berubah, namun suku Karen masih bertahan dengan cara mereka sendiri. Anak-anak muda kini mulai mengenal teknologi dan pendidikan modern, tetapi sebagian besar masih bangga dengan warisan leluhur mereka. Di desa-desa wisata, para wanita tetap mengenakan cincin leher panjang sebagai bentuk perlawanan terhadap hilangnya identitas budaya. Namun kehidupan mereka tidak selalu mudah. Banyak kritik yang mengatakan bahwa suku Karen hanya dijadikan atraksi wisata, bukan lagi komunitas yang hidup alami. Meski demikian, bagi banyak keluarga Karen, pariwisata justru menjadi jalan untuk bertahan hidup, memberi penghasilan dan perhatian dunia pada budaya mereka. Kini, generasi muda Karen mulai bangkit, membuat kain tenun, musik, hingga karya seni untuk memperkenalkan budaya mereka ke dunia. Mereka ingin dunia tahu bahwa di balik cincin leher yang terkenal itu, ada kisah perjuangan, cinta terhadap tanah, dan keindahan jiwa yang tak bisa dilihat hanya dari luar. Tradisi mungkin berubah, tapi semangat mereka tetap sama, hidup dengan bangga sebagai suku Karen, sang penjaga warisan kuno dari pegunungan Myanmar.